Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre zombie dengan judul REC yang dirilis di tahun 2007. Film ini menceritakan tentang dua orang dari stasiun TV yang mencoba merekam seluruh aktivitas dari pemadam kebakaran. Lalu mereka mendapat panggilan dari sebuah apartemen yang mana hal itu membuat mereka semua terjebak bersama makhluk mengerikan. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Rausa kesuwen wis, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bermula ketika seorang reporter bernama Angela dan kameramennya yang bernama Pablo sedang meliput seluruh aktivitas yang sering dilakukan oleh para pemadam kebakaran. Mulai dari perlengkapan yang mereka pakai, cara makan, ruang untuk tidur, dan bermain basket. You can try it on, it's clean. I'm gonna be the heroine of tonight's while you're sleeping. We got the pants stuck inside the boots. It's just like the cartoons. You fall straight down. Gentlemen. Enjoy your meal. So you all enjoying this mess? The wrong way. No. I mean, I understand. I mean, for you guys, for it's much more our interesting, program. right? I mean, more. Hi there. At last, women at the fire station. Get on her! Here he goes! Nice Mereka meliput seluruh kegiatan itu hingga akhirnya mereka mendapat panggilan darurat yang terletak tak jauh dari lokasi mereka berada. Tak ingin kehilangan momen itu, Angela dan Pablo memutuskan untuk mengikuti para pemadam kebakaran alias PMK tersebut. Kemudian tak butuh waktu lama mereka akhirnya tiba di lokasi yang dituju. Mereka pun langsung melakukan pengamanan terhadap para penghuni apartemen yang ada di lokasi kejadian. Setelah menanyai orang-orang itu, mereka mendapatkan sebuah informasi bahwa ada seorang wanita aneh yang berteriak dengan sangat kencang. Entah apa alasannya, tapi sepertinya suara teriakan itu sangat mengerikan hingga membuat para penghuni apartemen ketakutan. Setelah mendengar penjelasan itu, para pemadam beserta polisi setempat segera melakukan pengecekan terhadap lokasi kejadian yang ada di lantai 3. Namun karena pintunya terkunci, para PMK terpaksa mendobrak pintu itu secara paksa. Setelah pintunya terbuka, mereka pun segera masuk ke dalam dan mendapati seorang wanita aneh berdiri di ujung lorong tersebut. Tampaknya wanita itu bertingkah sangat aneh. Bahkan tubuhnya pun telah dipenuhi oleh bekas luka dan darah. Kemudian wanita itu mengamuk ketika para polisi mencoba untuk menenangkannya. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba wanita gila itu langsung menggigit polisi yang mencoba mendekatinya. Para pemadam pun segera menghentikan wanita itu dan membawa si polisi turun ke bawah. Sementara ketika mereka hendak keluar, ternyata pintu gerbangnya telah dikunci dan mereka tak diperbolehkan keluar oleh para tentara yang baru saja datang ke sana. Entah mengapa para tentara itu mengatakan bahwa mereka harus mengkarantina seluruh orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Hal itu justru membuat seluruh orang yang ada di dalam sana panik dan saling berdebat satu sama lain. I said don't touch the camera. Don't you even fucking think about touching the camera. We have to tell what people see what's happening. You just stay out of this, okay? Stay out of this. Keep recording. Keep recording. Tak lama setelah itu, tiba-tiba salah satu PMK yang berjaga di lantai atas terjatuh dan terluka. Kemudian mereka juga mendengar suara teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Tanpa basa-basi, PMK bernama Manu ini mengajak salah satu polisi yang bernama Sergio untuk pergi ke lantai atas. Angela dan Pablo tak ingin kehilangan momen itu sehingga mereka pun mengikuti Manu dan Sergio. Sesampainya di sana, tiba-tiba seorang wanita menghampiri mereka dengan kondisi tangan yang sudah terluka parah. Lalu di belakangnya muncul si wanita gila yang hendak menyerang mereka sehingga Sergio terpaksa mengambil tindakan dengan cara menembak wanita gila itu. She's dead. Come on. Setelah kejadian tersebut, Manu dan Sergio berniat untuk menerobos secara paksa. Sementara Angela tetap melaporkan seluruh kejadian yang ada di sana. Saat mereka berusaha bernegosiasi dengan tentara yang ada di luar, mereka disuruh untuk menerapkan protokol kesehatan BNC, atau bisa disebut sebagai Biological Nuclear or Chemical Threat Situation, yang mana hal itu menandakan bahwa telah terjadi sebuah wabah, radiasi, atau hal berbahaya lainnya di dalam apartemen tersebut.
Mereka menyuruh orang-orang untuk tetap berada di dalam agar wabah itu tidak menyebar keluar. Selain itu, mereka juga berencana untuk mengirimkan tim medis yang akan memeriksa setiap orang satu persatu sebelum akhirnya mereka semua diperbolehkan keluar. Kemudian salah satu ibu-ibu bernama Mari ini mulai panik karena anaknya saat ini sedang mengalami demam. Hal itu membuat beberapa dari mereka termasuk Angela mencoba untuk keluar dari apartemen melalui jendela yang ada di lantai 2. Namun ketika mereka hendak membuka jendela itu, para tentara yang ada di luar mengancam agar mereka menjauh dari jendela atau jika tidak maka hal buruk akan terjadi pada mereka. Lalu Sergio datang dan menyuruh orang-orang untuk tetap tenang agar mereka semua bisa keluar dengan selamat. Sejak saat itu beberapa jam telah berlalu, namun mereka semua masih tidak diperbolehkan untuk keluar dari apartemen tersebut. Mas Bagus, salah satu penghuni apartemen yang memiliki keahlian di bidang medis, mencoba mengobati luka yang dialami oleh polisi dan petugas BMK itu. Mas Bagus mengatakan bahwa masih ada harapan untuk mereka berdua jika mereka segera mendapat pertolongan dari rumah sakit. Setelah itu, Angela mencoba menanyai beberapa penghuni apartemen tentang kejadian yang sudah menimpa mereka sebelumnya. Yes, I heard someone say there was Fireman, he just... He fall down? He fall down from upstairs. From where upstairs? From, Here for a long time. Yes, with my mother. Then of course she passed away. So... Ia juga menanyai anak bernama Jennifer yang sebelumnya mengalami demam. Namun sepertinya saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Jennifer mengatakan bahwa ia tinggal di apartemen itu bersama kedua orang tuanya dan anjingnya yang bernama Max. Saat itu ayahnya sedang bekerja, sementara Max berada di rumah sakit hewan karena Max sedang sakit. Wah, opo jangan-jangan virusnya menyebar gara-gara si Max kira. Wis mbolah lanjut sih. Tak lama setelah itu, Sergio datang dan mengatakan bahwa beberapa petugas medis akan segera datang untuk memeriksa mereka satu persatu. Kemudian setelah mereka melewati beberapa tes, mereka akan diperbolehkan keluar dari apartemen itu. Hal itu merupakan kabar baik bagi mereka semua. Lalu Manu pun mulai menanyakan siapa saja yang tinggal di dalam apartemen tersebut. Beberapa orang mengatakan ada sebuah ruangan di lantai paling atas, yang mana dulu pernah ada seseorang yang menempati tempat itu. Namun orang itu tak pernah terlihat lagi dan pintunya sudah terkunci selama 1 tahun terakhir. Kemudian salah satu penghuni yang merupakan orang Asia ini mengatakan bahwa ayahnya yang sedang sakit masih berada di lantai 3. Orang-orang pun mulai mengambil kesimpulan bahwa orang Asia inilah yang menyebabkan mereka terjebak di dalam kondisi mengerikan itu. Sehingga mereka melarang para petugas untuk membawa ayahnya turun sebelum mereka semua berhasil keluar dari sana. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para petugas medis datang sambil menggunakan seragam APD. Mereka memutuskan untuk memeriksa Pak Polisi dan petugas PMK yang terluka parah. Angela dan Pablo diam-diam merekam seluruh kegiatan mereka. Namun hal yang mengerikan terjadi ketika Pak Polisi dan petugas PMK itu mulai bangun dan mencoba menyerang orang-orang yang ada di sana. Mereka semua segera keluar dan mengunci pintunya, sementara Mas Bagus terjebak di dalam bersama orang-orang itu. Setelah kejadian tersebut, Manu pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua. Tapi petugas medis ini tak mau memberitahukan tentang hal itu. Lalu setelah Sergio memaksanya, akhirnya petugas medis itu menceritakan bahwa kemarin mereka mendapatkan laporan ada seekor anjing yang sakit dan mengalami koma. Tapi tiba-tiba anjing itu berubah menjadi ganas dan hendak menyerang para dokter hewan. Mendengar hal itu, mereka pun segera menjauhi Jennifer dan ibunya, karena saat itu anjingnya yang bernama Max juga berada di rumah sakit hewan. Lalu saat petugas medis mencoba menenangkannya, tiba-tiba Jennifer menggigit ibunya dan ia langsung lari menuju ke lantai atas. Mereka pun segera memborgol ibu Jennifer agar ia tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian petugas medis menyuruh Manu untuk mencari Jennifer dan menyuntikkannya sebuah obat penenang agar mereka bisa melakukan penelitian terhadap Jennifer. Namun saat mereka pergi ke lantai atas,
ternyata mayat wanita gila dan wanita yang sebelumnya terluka hilang entah kemana. Meski begitu, akhirnya mereka berhasil menemukan Jennifer dan ketika Sergio hendak menyuntiknya, tiba-tiba Sergio pun menyuruh Manu dan lainnya untuk segera lari. Namun mereka malah bertemu dengan si wanita gila sehingga Manu pun terpaksa menghabisinya dengan sebuah sekop. Ketika mereka hendak turun ke bawah, tiba-tiba orang yang ada di bawah naik ke atas dan menyuruh agar mereka tak pergi ke bawah sana. Ternyata Mas Bagus yang telah berubah menjadi zombie mencoba untuk keluar dari tempat itu. Setelah berhasil mencegah Mas Bagus keluar, Manu menyuruh petugas medis untuk membuka pintunya dan mengeluarkan mereka semua dari tempat itu. Tapi sayangnya kunci pintu apartemen itu dibawa oleh Sergio sehingga mereka terpaksa naik ke lantai atas karena para zombie yang ada di bawah berhasil menerobos keluar dan menyerang si ibu-ibu. Kini tersisa Manu, Pak Tua, Angela, Pablo, dan petugas medis yang berhasil selamat dari kejadian itu. Mereka semua mencoba bertahan di dalam sebuah ruangan. Tapi sayangnya petugas medis itu telah tergigit sehingga ia mengunci dirinya sendiri di dalam toilet. Kemudian Pak Tua ini mengatakan ada sebuah jalan keluar lain, yaitu melalui saluran pembuangan yang terletak di dalam basement. Namun untuk pergi ke dalam basement, mereka membutuhkan sebuah kunci untuk membuka pintu dari basement tersebut. Ia mengatakan bahwa kunci itu dibawa oleh Mas Bagus. Kemudian tiba-tiba, melihat hal itu mereka pun segera keluar dari sana. Sepertinya para zombie itu saat ini sedang berada di lantai atas. Namun tanpa disadari, tiba-tiba saja salah satu zombie mencoba menyerang mereka sehingga Manu terpaksa membunuh zombie itu. Lalu mereka kembali ke lantai bawah untuk mencari letak kamar Mas Bagus. Tapi ketika mereka hendak naik ke atas, tiba-tiba si ibu terbangun dan berubah menjadi zombie. Mereka pun terpaksa menerobos zombie itu dan menghadapi zombie-zombie yang lainnya. Manu pun mencoba untuk menahan para zombie dan menyuruh Angela untuk mencari kunci di kamar Mas Bagus. Ketika Angela berhasil menemukan kuncinya, mereka berdua segera menjemput Manu, namun sayangnya Manu telah tergigit dan berubah menjadi zombie. Para zombie itu berlari mengejar Angela dan Pablo sehingga mereka berdua terpaksa lari ke lantai atas dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang ada di sana. Di dalam ruangan itu, mereka mendapati banyak sekali koran-koran aneh, termasuk sebuah berita yang cukup menarik perhatian, di mana seorang wanita dikabarkan mengalami kesurupan yang aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya wanita itu telah ditolak berbagai rumah sakit. Hingga akhirnya di suatu malam wanita itu menghilang dan tak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Berita itu membuat Angela sangat penasaran, karena sepertinya itu merupakan patient zero atau orang pertama yang telah terinfeksi virus zombie. Lalu tanpa sengaja mereka berhasil menemukan sebuah rekaman. Ternyata pemilik ruangan itu telah menyimpan si wanita yang sebelumnya dikabarkan mengalami kesurupan. Ia menyadari bahwa wanita itu tidaklah kesurupan, melainkan terinfeksi oleh sebuah virus flu yang telah bermutasi menjadi virus jenis baru. Orang itu mencoba membuat vaksin untuk virus tersebut, namun tampaknya ia gagal dan mencoba untuk memusnahkan wanita itu. Ketika Angela memutar rekaman selanjutnya, tiba-tiba rekaman itu berhenti karena sepertinya sudah tidak ada lagi rekaman yang tersisa. Kemudian saat Angela dan Pablo sedang menyelidiki tempat itu, tiba-tiba saja pintu yang menuju loteng terbuka sendiri. Pablo pun mencoba mengeceknya, namun tiba-tiba hal itu membuat lampu kameranya mati dan tidak bisa menyala lagi. Pablo mencoba menyalakan mode malamnya sehingga ia bisa melihat melalui kamera itu. Kemudian Pablo menyuruh Angela untuk tidak bersuara karena ia melihat ada sesuatu yang datang menghampiri mereka. Namun tampaknya zombie itu tak bisa melihat dalam kegelapan.
Dengan berhati-hati, Pablo dan Angela mencoba pergi dari sana. Namun sayangnya Angela tak sengaja menendang sesuatu sehingga zombie itu pun mencoba menyerang mereka berdua. Ternyata kameramen di dalam film ini tidak sekuat yang dibayangkan. Karena di film ini Pablo sebagai kameramen akhirnya tewas setelah dibunuh oleh zombie tersebut. Kemudian Angela mengambil kameranya dan mencoba bersembunyi dari zombie itu. Namun pada akhirnya ia ditarik keluar dan cerita pun bersambung. Tenang aja guys, masih ada sequel lanjutan dari film ini yang berjudul Rec 2 yang dirilis di tahun 2009. Jadi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.